فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى. أما بعد. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji kajian kita dari kitab Al-Jami' As-Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih berkaitan dengan pembawaan landasan hukum atau dalil pada materi tentang pengesahan Rabb semesta alam. Sebuah tulisan milik Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Fajuri Al-Umari hafizahullah taala. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya telah kita selesaikan judul bab yang kita baca pada beberapa pertemuan terakhir, sekitar 5 pertemuan, berkaitan dengan minasyirki idhafatun ni'ami li ghairillah, termasuk dari kesyirikan menyandarkan nikmat kepada selain Allah, yang kesimpulannya telah kita sebutkan bahwa hendaknya kita sandarkan nikmat seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apapun yang ada pada diri kita, baik yang sedikit ataupun yang banyak, yang kecil ataupun yang besar, serta nampak ataupun yang sembunyi. Kemudian syukur nikmat hukumnya adalah wajib. Sebagaimana tidak mensyukur nikmat hukumnya adalah maksiat. Maksiat ini terkadang sampai pada tingkatan kekufuran, terkadang juga maksiat biasa. Jangan lupa juga untuk berterima kasih kepada siapa yang memberikan kepada kita bantuan, kemanfaatan, kebaikan. Meskipun Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kepada kita, namun dia sebagai sebab. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Kita akan lanjutkan judul bab baru pada pertemuan kita malam hari yang baru ini. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Fajuri Al-Umari hafizahullah taala, bab Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Ini judul babnya. Allah lah yang menggenggam jiwa ketika wafatnya. Yani Allah yang mencabut nyawa ketika tiba ajalnya. Ketika tiba ajal satu jiwa untuk dicabut. Ayat yang setelahnya, karena ini satu ayat yang boleh disebutkan hanya sebagian darinya, wallati lam tamut fi manamiha, serta yang tidak mati ketika tidurnya. Ketika seseorang tidur, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berdasarkan ayat ini mengatakan bahwasanya ruh orang tersebut ditahan oleh Allah. Namun ketika dia belum tiba waktu untuk meninggal, belum tiba ajalnya, dikembalikan lagi. Adapun yang tiba waktunya meninggal, tiba ajalnya, Allah tahan ruh orang tersebut. Ayat setelahnya berbunyi, fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Ini dalam keadaan tidur. Allah tahan di sisi dia ruh yang Allah cabut tadi. Bagi siapa yang ditakdirkan, bagi siapa yang diputuskan kematian, dan Allah mengembalikan kepada orang tidur yang belum tercatat kematian sampai pada waktu yang ditentukan, Allah kembalikan ruhnya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam hal tersebut terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau memikirkannya, merenunginya. Nah, kemudian barakallahu fikum jami'an, beliau bawakan dalam bab ini satu ayat dan juga 2 hadis. Pertama-tama judul bab ini beliau masukkan dalam
kitab Tauhid, beliau ingin ajarkan kepada kita di antara konsep-konsep tauhid, khususnya tauhid rububiyah, tentang pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan serta Allah Subhanahu wa taala pula yang mematikan. Allah yang mematikan. Dengan ayat ini akan datang juga landasan hukum yang lainnya. Dan tidak ada dari kalangan makhluk yang mampu untuk mengambil alih pekerjaan Allah Subhanahu wa taala ini, menghidupkan serta mematikan. Bahkan ada seorang raja yang diktator, Namrud, dari kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia katakan kepada Nabiullah Ibrahim, alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk. Idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit. Tidakkah kau lihat tentang seseorang, yakni raja di kaum Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah katakan kepada, atau Nabi Ibrahim katakan kepada dia bahwasanya Allah lah yang menghidupkan serta mematikan. Raja tersebut mengatakan, aku juga bisa menghidupkan, aku juga bisa mematikan. Artinya dia mau merampas hak Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dia buat satu demonstrasi pertunjukan bahwasanya dia panggil 2 orang dari anak buahnya. Dari 2 anak buah yang dia panggil tersebut, salah satunya dia bunuh dengan tangan dia, yang satunya dia hidupkan, tetap dia hidupkan. Dia berargumen di depan Nabiullah Ibrahim, perhatikan, aku bisa membunuh, aku bisa menghidupkan. Yang aku bunuh sudah mati. Yang aku hidupkan, aku tidak bunuh. Nah, artinya dia mau menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam satu sifat ini, menghidupkan dan mematikan. Dan ini hanyalah lucon. Ini hanyalah barakallahu fikum jami'an percandaan dari dia. Artinya dia melakukan hal tersebut bukan kemampuan dia, bukan hak dia. Makanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyodorkan argumen yang lain, opini yang lain. Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ati biha minal maghrib. Fabuhita alladzi kafar. Allah Subhanahu wa taala sungguhnya mampu untuk menjalankan matahari dari arah terbitnya timur dan ditenggelamkan di arah barat. Nabiullah Ibrahim tantang orang tersebut, kalau itu sekarang engkau datangkan kembali matahari dari arah barat berjalan ke arah timur. Wa buhital ladzi kafar. Bungkam akhirnya orang yang kafir. Nah, judul bab ini sang penulis ingin memberikan satu pelajaran penting kepada kita di antara konsep tauhid rububiyah Allah. Tauhid rububiyah Allah adalah Allah yang menghidupkan, Allah pula yang mematikan. Dan ini tak seorang pun dari kalangan makhluk yang ambil andil akan hal ini. Namun, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyandarkan pekerjaan menghidupkan, pekerjaan mematikan kepada dirinya. Namun tidak menafikan bahwasanya mematikan Allah Subhanahu wa taala terkadang mengutus malaikat sebagai pencabut nyawa. Namun tentunya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak saling bertabrakan, tidak saling bertolak belakang. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Namun Allah mengutus malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa berdasarkan perintah dari Allah. Maka malaikat juga tidak bergerak dengan sendirinya, tidak sembarangan dalam mencabut nyawa seorang hamba kecuali setelah mendapatkan perintah. Ada 2 tempat dalam Al-Qur'anul Karim. Pertama kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum." Katakanlah Muhammad, "Yatawaffakum malakul maut." Malaikat maut yang mewafatkan kalian, dari sisi dia ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa. Alladzi wukila bikum, yang diwakilkan kepada kalian. Nah, jadi malaikat maut hanya perwakilan. Dari siapa? Dari Allah.
yang memiliki keputusan mutlak untuk menghidupkan dan juga mematikan. Juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Hatta idza jaa ahadakumul maut, tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun." Sampai ketika datang kepada salah seorang di antara kalian ajal kematian, utusan kamilah yang mewafatkannya dan mereka tidak lalai. Mereka tidak salah alamat dalam mencabut nyawa. Mereka tidak keliru dari sisi waktu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah tiba ajalnya tidak akan diundur. Meskipun cuma sesaat, tidak akan juga dimajukan, tepat pada waktunya. Kita ulangi sebelum kita masuk pada pembacaan landasan hukum berupa satu ayat dan dua hadis. Judul bab ini sang penulis ingin ajarkan kepada kita tentang salah satu konsep di antara konsep tauhid rububiyah. Allah adalah Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Dan penyandaran menghidupkan dan mematikan ini langsung kepada Allah. Terkadang Allah mengutus perwakilan atau utusan untuk mencabut nyawa berupa malaikat maut. Kita baca ayat yang pertama dalam judul bab ini. Berkata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, wa qala Allah jalla fi ula, berkata Allah yang mulia ketinggiannya. Ayat ini hampir mirip dengan yang di atas. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, thumma yab'athukum fihi liyuqda ajalun musamma. Thumma ilaihi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Potongan ayat dari surat Al-An'am. Dialah, yani Allah, yang mewafatkan kalian di malam hari. Wafat di sini wafat sughra, wafat kecil, yang kita istilahkan dengan tidur. Allah yang mewafatkan dengan wafat kecil kepada kalian di malam hari. Jadi Allah yang memutuskan kapan kalian wafat, baik itu dengan wafat kecil ataupun wafat besar. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, mengetahui apa yang kalian usahakan, upayakan, cari, kais di siang hari. Jadi tidur Allah istilahkan dengan al-maut, yakni akhul maut. An-naum akhul maut. Tidur adalah saudara kecilnya kematian. Nah, dari sisi tidak sadar, dari sisi juga akan ada nanti doa ketika seseorang tidur dan bangun dari tidur, datang dengan lafaz kematian. Tsumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma, kemudian Allah mengutus ruh kalian, diputuskan sampai pada waktu yang telah ditentukan. Ini sama dengan yang di atas, bahwasanya pada ayat yang telah kita baca tadi dari judul bab surat Az-Zumar ayat yang ke-42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika tiba ajal kematiannya. Ini wafatul kubra, kematian besar. Wallati lam tamut fi manamiha, dan yang belum wafat di tidurnya, yang belum mati ketika tidurnya. Ini wafat sughra. Kemudian ada wafat besar, ada wafat kecil. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Yang tidur tadi ada yang Allah tentukan ajalnya dia mati, akhirnya Allah tidak kembalikan ruhnya ke jasad dia karena Allah sudah cabut. Ada juga yang Allah kembalikan ruh dia ketika dia tidur, kemudian dia bangun, bangkit kembali sampai waktu yang ditentukan. Tsumma ilaihi marji'ukum tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepada dialah, yakni kepada Allah lah tempat kembali kalian. Kemudian dia, yakni Allah, memberitahukan kepada kalian apa yang kalian perbuat, apa yang kalian amalkan. Dua ayat ini, pertama dari judul bab secara sempurna, secara keseluruhan, kemudian beliau jadikan sebagai landasan hukum pertama dari ayat pada surat Al-An'am, semakna
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan serta Allah Subhanahu wa taala yang mematikan, dan itu harus kita percayai bagian daripada konsep tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah menghidupkan, Allah mematikan. Tidak ada dari kalangan makhluk yang bisa menghidupkan ataupun bisa mematikan. Allah tabaraka wa taala yang menghidupkan, Allah tabaraka wa taala pula yang mematikan. Dari sini agar supaya kita tahu ketika kita mengkaji tauhid Rabbul Alamin tentang hidup dan mati, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa takut akan kematian yang boleh dikatakan ditimbulkan oleh seseorang yang dia sendiri adalah makhluk, bukan di tangan dia hidup dan mati kita. Baik itu kepada berhala, baik itu kepada patung, atau sesuatu yang mungkin kita takuti. Nah, bukan di tangan dia. Ajal kita, Allah yang menghidupkan, Allah pula yang mematikan. Terulang beberapa belas kali tentang ayat yang menerangkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, zat yang menghidupkan, zat yang mematikan. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Terulang dalam dua tempat pada surat Al-A'raf dan juga dalam surat Ad-Dukhan. Juga pada beberapa ayat yang lainnya terulang ayat yang hampir sama. Alladzi yuhyi wa yumit. Allahul ladzi yuhyi wa yumit. Nah, datang pada beberapa tempat seperti Ali Imran, At-Taubah, Yunus, Al-Mu'minun, Ghafir, surat Al-Hadid. Yang itu semuanya memberikan 6 keyakinan kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya siapa yang menghidupkan, Allah, siapa yang mematikan, Allah tabaraka wa taala. Dan tidak ada yang bersekutu dalam Allah Subhanahu wa taala tentang sifat ini, menghidupkan serta mematikan. Ini termasuk hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun pemahaman bahwasanya malaikat maut yang mencabut nyawa itu cuma sekedar perwakilan. Allah mewakilkan malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut nyawa seseorang, namun dia tidak sembarangan mencabut, tentunya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala dengan dua ayat yang tadi telah kita baca. Semakin menambah keyakinan kepada kita bahwasanya kita tidak pernah takut akan kematian kita di tangan seseorang. Nah, seperti yang ditunjuki oleh hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu riwayat Imam Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ibnu Abbas di awal ucapan beliau, ya gulam, wahai ananda, diajarkan kepada Ibnu Abbas sang anak. Pelajaran-pelajaran yang penting di antaranya adalah la annal ummata ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Seandainya umat manusia seluruhnya bersatu padu untuk menyampaikan kemudaratan kepada engkau, termasuk mungkin kematian, artinya ketika mereka seluruhnya bersatu padu untuk menghilangkan nyawa kita, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Tidak akan mungkin mereka bisa memudaratkan engkau kecuali dengan apa yang Allah telah putuskan terhadap engkau. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala membawakan dalam kitab beliau Al-Azkiya, orang-orang cerdas, orang-orang pintar. Kemudian satu riwayat beliau bawakan kisah tentang sekilas akan perbincangan Nabi Isa alaihissalam dengan Iblis alaihi laknatullah. Iblis datang menggoda Nabi Isa dengan ucapan dia bahwasanya, wahai Isa, engkau meyakini bahwasanya Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Iya, aku yakini demikian. Kemudian kata Iblis kepada Nabi Isa alaihissalam bahwasanya kalau begitu naiklah ke puncak gunung, kemudian jatuhkan diri engkau. Seandainya belum tiba ajalnya, seandainya belum tiba ajal engkau, niscaya engkau tidak akan mati. Coba lakukan. Nah, Iblis alaihi laknatullah ingin menggoda Nabi Isa dalam hal ini. Akhirnya Nabi Isa memberikan jawaban yang membuat Iblis kalah telak dengan jawaban tersebut bahwasanya innama khuliqtu liumtahan la liamtahin. Sesungguhnya saja aku diciptakan untuk diuji dan bukan aku yang menguji. Masa aku mau menguji Allah Subhanahu wa taala, aku buang diri kemudian apa memang kalau memang betul belum tiba ajalku tidak akan mati. Nah, aku diutus untuk diuji, bukan untuk menguji. Artinya dia pun meyakini bahwasanya Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Kita baca hadisnya, hadis yang pertama. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, Al-Khamis wal Khamsun, hadis yang ke-55.
Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, qala haddatsana Imran bin Maisarah. Imran bin Maisarah kunyanya Abul Hasan. Nah, Al-Basri. Guru Imam Bukhari. Qala haddatsana Muhammad bin Fudail. Muhammad bin Fudail bin Ghuzwan Ad-Dabbi. Kunyanya Abu Abdurrahman. Dan dia thiqah. Qala haddatsana Husain. Husain bin Abdurrahman As-Sulami. Abul Hudail As-Sulami Al-Kufi. Dan dia thiqah. An Abdullah bin Abi Qatadah. Abdullah bin Abi Qatadah bapaknya sahabi Abu Qatadah namanya Al-Harith bin Rabi'i. Anaknya Abdullah. Nam Al-Ansari Al-Khazraji. An abihi dari bapaknya Abu Qatadah namanya Al-Harith bin Rabi'i. Masyhur dengan kunya Abu Qatadah Al-Ansari, namanya adalah Al-Harith bin Rabi'i. Qala, kata Abu Qatadah, perawi hadis, sirna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lailatan. Kami pernah berjalan malam, melakukan perjalanan, dan sebagai riwayat ini adalah kepulangan beliau dari perang Khaybar. Ada riwayat yang lain pula melakukan perjalanan perang, dan ini perjalanan pulang. Perjalanan pulang kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Faqala ba'dul qaum, berkata sebagian kaum, "Lau arrasta bina ya Rasulullah." Arrasta artinya seandainya engkau beristirahat malam wahai Rasulullah. Ta'rif artinya adalah istirahat di malam hari dari perjalanan. Mereka minta istirahat karena sudah malam. Mereka belum istirahat. Jadi mereka melakukan lanjut perjalanan malam. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhafu an tanamu anis shalah." Aku khawatir kalian akan ketiduran dari salat. Artinya sebentar lagi waktu salat subuh, kalau kita tidur mungkin akan terlambat. Nah, akhirnya menyebabkan apa? Kita terlambat dari menegakkan salat fajar. Itu yang beliau khawatirkan. Mau beliau tetap kita lanjutkan perjalanan sampai tiba waktu salat fajar. Qala Bilalun, ana uqidukum. Namun Bilal memberikan jaminan, wahai Rasulullah, aku yang akan membangunkan kalian. Dia akan terjaga. Bilal memberikan jaminan, silakan kalian tidur, aku akan bergadang. Aku akan bangunkan kalian. Fattaja'u, akhirnya mereka seluruhnya tidur. Seluruhnya tidur. Dalam keadaan capek, pulang dari perjalanan perang, mereka tertidur. Wa asnada Bilalun dhahrahu ala rahilati faghalabathu aynahu fanama. Akhirnya Bilal yang tadinya dia menjamin untuk membangunkan mereka, ternyata dia menyandarkan badannya ke kendaraannya. Akhirnya tak mampu untuk menahan rasa ngantuk, dia pun ketiduran. Semuanya tidur. Termasuk yang memberikan jaminan untuk membangunkan pasukan. Bilal pun ikut tidur. Fastayqadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad tala'a hajibus syams. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali bangun dan beliau mendapati matahari sudah tinggi. Matahari sudah naik keluar. Faqala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Bilal, aina ma qulta?" Akhirnya Nabi SAW mengatakan, "Wahai Bilal, mana janjimu? Apa yang aku katakan tadi?" Bilal memberikan jawaban, "Qala ma ulqiyat alayya naumatun misluha qad." Aku belum pernah merasakan rasa ngantuk yang sangat selain daripada ini. Barusan ini aku ngantuk berat. Nah, namanya perjalanan wajar. Dalam hadis juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-safaru qit'atun minal 'adab, yada'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu." Safar adalah sebagian daripada siksaan.
Ya, orang yang safar meninggalkan makan enaknya, minum enaknya, tidur nyenyaknya. Artinya capek. Ketika dapat kesempatan untuk tidur betul-betul pulas. Seperti yang terjadi pada Bilal bin Rabah. Bahkan Nabi SAW tertidur dan beliau tidak bangun kecuali dikagetkan dengan tingginya matahari. Itu jawaban dari Bilal. Mana janjimu, kata dia, wahai Rasulullah, aku belum pernah merasakan tidur yang luar biasa lebih daripada kali ini tidurku. Kalau kata Nabi SAW, dan ini inti dari hadis berkaitan dengan judul bab, Inna Allaha qabada arwahakum hina sya'a wa raddaha alaikum hina sya'a. Ya Bilal, kum fa'adzin bin nasi bis salah. Akhirnya Nabi SAW mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah mencabut nyawa-nyawa kalian bagaimanapun yang Dia kehendaki, kemudian mengembalikan kepada kalian kapanpun Dia kehendaki. Di sini sebelum kita lanjutkan hadisnya. Nah, ini juga pendapat Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dengan hadis ini dan ayat yang sebelumnya tadi, bahwasanya seseorang yang tidur nyawanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tiba ajalnya Allah tidak kembalikan nyawa tersebut dari dalil yang telah kita baca tadi. Fayumsikul lati 'alaiha wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tahan orang yang tidur, Allah cabut nyawanya. Kalau sudah tiba ajalnya Allah tidak kembalikan lagi, Allah tahan nyawanya dia tersebut. Kalau masih belum tiba ajalnya, Allah kembalikan lagi ruh dia ke jasad dia yang sedang tidur tadi. Makanya dalam adab-adab tidur dianjurkan pertama atau diantaranya adalah untuk bersuci, bertoharoh. Berwudu sebagaimana wudu kita ketika hendak sholat. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan di antara hikmahnya adalah bahwasanya ketika seorang meninggal dunia disyariatkan untuk dimandikan. Mandi. Sedangkan kita yang masih hidup ketika hendak tidur, dan an-naum akhul maut, tidur adalah saudaranya, saudara kecilnya kematian, mensucikan diri sendiri dengan cara berwudu. Kalau toh kita wafat di malam itu, kita wafat dalam keadaan sudah bersuci, taharah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Bilal, qum fa'adzin bin nasi bis shalah." Wahai Bilal, kumandangkan adzan. Kumandangkan adzan untuk umat manusia dengan salat. Kita akan salat sekarang. Dan ini termasuk adab ketika terlambat dalam waktu-waktu salat pada yang tidak disengaja, seperti di sini masih ada waktu ikhtiyari. Masih ada waktu iktirari, maksud kami. Masih ada waktu terdesak untuk menegakkan sholat. Tetap sebagaimana mestinya. Adzan tetap dikumandangkan, iqamah tetap dikumandangkan. Akhirnya fatawaddo. Perawi hadis ini namanya Abu Qatadah adalah hadis min Rib'i. Kata dia, fatawaddo. Falamma irtafa'atis syams wa biyaddat qama wa shalla. Kemudian beliau berwudu. Kapan berwudu itu? Ketika matahari sudah mulai keluar memutih, artinya matahari sudah terang benderang. Kemudian beliau bangkit dan beliau salat sebagaimana mestinya, salat fajar. Adzan dikumandangkan, salat 2 rakaat sebelum fajar, qamat, baru kemudian salat fajar. Jadi sampai di sini hadisnya. Dan keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab pada ucapan Nabi SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mencabut nyawa-nyawa kalian kapan Dia kehendaki dan mengembalikan nyawa-nyawa kalian kapan Dia kehendaki. Di sini penetapan bahwasanya Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mencabut nyawa, Allah pula yang mengembalikan. Termasuk pada konsep tidur adalah saudaranya kematian dari dalil yang kita baca, baik itu ayat ataupun hadis. Saudara kematian artinya nyawa juga dicabut, namun ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengembalikannya pada dalam keadaan dia belum tiba ajalnya, Allah akan kembalikan ruhnya dia kembali kepada jasadnya dan hidup kembali, bangun lagi dari tidurnya. Kita baca hadis yang terakhir karena memiliki keterkaitan. Sekaligus hadis yang terakhir juga dalam judul bab ini. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, As-sadisatu wal khamsun, hadis yang ke-56. Hadis yang ke-56. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Berkata Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, kunyanya Abu Abdullah. Qala haddatsana Qabisah
Qabis bin Uqbah, punyanya Abu Amir. Qala haddatsana Sufyan pada tabaqah ini Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, Abu Abdullah Al-Kufi. An Abdul Malik bin Umair, punyanya Abu Amr Al-Qurashi dari Quraisy. An Rib'i bin Hirash, namanya demikian, Rib'i bin Hirash, tabi'i, Abu Maryam Al-Ghatafani dari Bani Ghatafan. An Hudzaifah bin Yaman, Hudzaifah bin Yaman, dia sahabat, bapaknya juga Yaman, sahabat. Dia memiliki julukan yang tidak diberikan kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemilik rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhususnya pada nama-nama orang-orang munafik. Bapaknya meninggal di perang Uhud dalam keadaan terbunuh oleh senjata kaum muslimin sendiri, namanya qatlul khata'. Mati terbunuh dalam keadaan meninggal khata'. Kata Hudzaifah bin Yaman, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau beranjak menuju kepada pembaringan beliau, menuju kepada tempat tidur beliau. Jadi doa ini dibaca ketika pergi menuju ke tempat tidur. Bismika amutu wa ahya, dengan nama Engkau wahai Allah aku mati, dengan nama Engkau pula wahai Allah aku hidup. Mati yang diinginkan di sini adalah tidur. Hidup yang diinginkan di sini adalah kembali bangun dari tidur. Dalil-dalil yang begitu kuat mengatakan bahwasanya ketika seorang tidur nyawanya dicabut. Kemana Allah bawa? Wallahu a'lam. Ketika belum tiba ajalnya Allah akan kembalikan. Makanya tidak berlaku hukum syar'i ketika seseorang sedang tidur. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, rufi'al qalam an salas, terangkat catatan pena bagi 3 jenis orang, termasuk adalah anin na'im hatta yastaiqidh, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Artinya tidak berlaku hukum-hukum syar'i ketika dia mengucapkan kata-kata kufur dalam keadaan dia tidur, tidak sampai pada tingkatan kekufuran karena terangkat pena. Wa idza qama qala, dan apabila beliau bangkit bangun dari tidur beliau berkata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah kematian kami, yang menghidupkan kami setelah mewafatkan kami, dan kepada dialah tempat berkumpul, tempat menuju. Di sini juga doa tidur penetapan bahwasanya Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Doa bangun dari tidur, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Allah yang mematikan, Allah yang membuat kita tidur kemudian mencabut nyawa. Allah menghidupkan, Allah mengembalikan nyawa kita dan kita kembali bangun dari tidur kita. Dan itu maksud dari judul bab ini bahwasanya, hadis-hadis kumpulan yang datang di sini menyebutkan siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan, Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagian daripada konsep-konsep tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian telah berakhir 1 judul bab secara penuh, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjut dengan judul bab yang lainnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.